Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-hadithu tasi'u wa thalathun. Hadis yang ke-39 an Abdullah ibn Abi Awfa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna ar-rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah la tanzilu, yaitu tidak turun rahmat Allah ala qaumin, atas kaum fihim qati'ur rahim, yang yaitu di dalam kaum adapun orang yang memutus hubungan silaturrahim. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Meriwayatkan akan hadis siapa Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabil Mufrad rahimahullahu ta'ala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahwa apabila di dalam satu kaum ada satu orang yang gemar memutus hubungan silaturahmi, apalagi sampai menjadi pemicu putusnya silaturrahim, seperti menjadi namam atau qattat, pengadu domba di antara saudara, maka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan diturunkan kepada kaum tersebut. Sebagai contoh konkret, ada di satu rumah 7 orang. Dalam satu keluarga ada 7 orang. Apabila satu di antara 7 orang tersebut kerjanya memutus hubungan silaturahmi, maka rahmat Allah sulit untuk diturunkan kepada keluarga tersebut. Dalam satu rumah, misalkan ada 7 orang, satu orang di antara 7 tersebut gemar melakukan perkara-perkara yang bisa memutus hubungan silaturahmi, apalagi menjadi pengadu domba, tokang tungatuh, seelau pacuba kadaja, sekadaja pacuba kalau, maka jangan harap rahmat Allah turun kepada keluarga tersebut. Walaupun tidak semua 7 orang menjadi pelaku kesalahan itu. Kun kasorang si agabai salah ke Gusti Allah, tapi milo kakapi. Seperti halnya di dalam satu kaum ada seorang yang wali atau bersecocok ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi pensyafaat kepada yang lain. Sekadin tocukan ketika di dalam satu keluarga ada satu orang yang gemar memutus hubungan silaturahmi, maka rahmat Allah SWT akan sangat sulit untuk diturunkan kepada keluarga tersebut. Pertanyaannya, bedesit tong orang di dalam satu keluarga, Kak Dinto seneng mutus silaturahmi, tapi artana mak lancar-lancar saos. Bisnisnya lancar-lancar saja. Padahal di dalam keluarga itu ada satu orang yang gemar memutus hubungan silaturahmi. Mungkin, ya jawabannya, mungkin di antara keluarga yang lain, di dalam keluarga itu selain orang itu ada yang gemar silaturahim atau melakukan kebaikan-kebaikan yang melebihi kesalahan orang itu. Itu satu. Yang kedua, artinya bisa mengimbangi kesalahan yang dilakukan satu orang di antara 7 orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bade setong keluarga sakapina Kak Dinto tak senang silaturahmi, bahkan senang memutus hubungan silaturahmi. Kok rizkinya lancar-lancar saja? Mak bisa. Apakah itu tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW bahwa rahmat
tidak diturunkan atas satu kaum yang di dalam kaum itu ada pemutus silaturahmi. Oh punten, rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala benih namung tunya. Benih namung teeren, benih namung pese, bukan hanya uang, tapi rahmat Allah yang paling besar adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang paling berharga adalah ma'rifat, kenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah keimanan dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang arasah keparing rahmat seraja karena banyak hartanah, tapi keimanannya semakin terkikis. Padana orang cereken senang nang ke lodruk, senang nang ke musik, senang nang ke orkes, mak lancar-lancar saos rizkinah. Ponapa kinika tidak bertentangan kalaban ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak bertentangan. Mungkin artana pelancar ben Gusti Allah walaupun kelakuanna nangkeun perkara sita gena. Tapi imanah terkikis. Imanah cetot melolo ben Gusti Allah. Kini ke musibah sepaling raja. Ketika keimanan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala atau selalu dikurangi keimanan dan ketakwaan sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala walaupun artana numpuk, walaupun artana banyak. Kebanggaan orang awam yang tidak kenal kepada Allah atau pengenalannya selalu terkikis karena cintanya kepada dunia, nika benih suatu pertimbangan di dalam keagamaan, di dalam keimanan dan keislaman. Orang bangga karena materi, kadang kelopain deka sewajib dibanggakan yang paling utama ingki kadinto keimanan dan ketakwaan dek keajunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud paling rajana rahmat, paling berhargana rahmat ingki kadinto ketika keimanan kadinto atamba ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, pangatako atamba ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Odi ibadah tenang, odi ibadah senang, ben kumesak manabi beda maksiat, kini ka rahmat sepaling raja. Adapun rahmat saya bentuk obeng, rahmat saya bentuk artah, ben sejenisah kain to rahmat tek rote canreng maturah. Rahmat tek rote canreng maturah. Walaupun itu juga merupakan sarana kadang-kadang untuk cukan ibadi kegempangan ibadah dek keajunan Allah Subhanahu wa taala. Qala At-Tibi rahimahullah taala, yuhtamalu an yurad bil qaum alladhina yusa'idunahu ala qati'ati ar-rahim wa la yunkiruna alayh. Diihtimalkan ponapa kotu ikar paki maksud kaleban kaum, napa se maksud kaum seteti penyebab tidak turunnya atau tambahan rahmat Allah Subhanahu wa taala alladzina yusa'idunahu ala qati'atir rahim. Pona pasera orang-orang yusa'idunahu se mendukung alladzina deka man ala qati'atir rahim, atas meka silaturahim wala yunkiruna alaih, bentah ingkar mereka alladzina yusa'idunahu atas alladzina orang-orang se membantu alladzina hu deka man deka qati' ala qati'atir rahim, atas memutus silaturahim wala yunkiruna alaih, bentah ingkar alladzina atas ya qati' atau beman. Nika se maksud satu keluarga misalkan, nika tak secara langsung pemutus silaturahmi, tapi aku dukung permusuhan, aku dukung pekean satretanan, nika masuk pun masuk dalam kategori seteti sebab tambengah atau atambaan tak de tengah tak turun rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi yang dimaksud rahmat Allah Subhanahu wa taala benih hanya materi, tapi perasaan sealos keimanan dek keajunan Allah Subhanahu wa taala, perasaan sealos
rasa todus dek ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, perasaan sealos rasa todus dek ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhtamalu ay yurada birrahma al-matar. Dan ihtimal bisa diihtimalkan pun apa seekar paki birrahma kalawan rahmat al-mataru pun apa ocean. Sebab tak torono ocean, sebab kelaparan. Oh tu ocean tak buambu. Karena masyarakat kini ke gemar memutus hubungan silaturahmi. Itu kan bisa. Wa annahu yuhbasu 'anil nas umuman bi syu'mit taqatu'i. Ben saungkun ya matar panika cegah atau tahan ben Gusti Allah ya matar 'anil nas dari manusia umuman hal umum bi syu'mit taqatu'i. Kalaban perkara cubaan at-taqatu saling memutus hubungan silaturahmi. Maka di antara adab sunnah doa nyoon ocean adab salat istisqa kadinto saling saporaan di antara masyarakat tersebut, saling atobat sami-sami atobat dak Gusti Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Intaha min Fathul Bari. Ampun totok Qaulu Tibi epon dari kitab Fathul Bari. Wa zada fi fadlillahi samad. Dan nambahin rawi di dalam kitab Fadlillahi samad. Fadlillahi samad kadinto syarah dari kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan As-Sayyid Fadlullah Al-Jilani. Wala yadkhulu fil qaum, bentak masuk dalam kategori kaum abdun pasira seorang hamba qata'a min amrillah, semeka abad min amrillah karena perintah Allah. Biqat'ihi kalaban mekan abad. Artinya beda orang selakar epakon ben Gusti Allah kaangkui tak nyampung bela. Tak anak seperti apa? Tak nyampung bela sikak dimma bela nak kini kecengkal ke Gusti Allah. Maka cara nyampungah kalaban mutus. Cara nyampungah kalaban mutus. Contoh konkret. A misalkan andi bela B. B ni ka tak buang-bungi minuman narkoba. Bahkan bisnis narkoba. Se A ni ka tanya aki ben kanjana. Ben mak tak intaran kateri tanaru B. Mak tak silaturrahim. Cik arotoan ben-ben. Teng telasan karena mak tak antar. Enja engkau sengkantar desa. Karena engkau lemari maingak. Cik minuman narkoba. Cik jualan sabu. Pakun jual sabu minuman narkoba. Pakun teti jerakan setak gena ke masyarakat. Maka engkau tertuntut. Kalau ben agama. Supaya tak intaran desa. Supaya tak intaran desa. Menipah kung dukung. Dan kula mator bari. Kita andi level misalkan teti pejabat. Nyona sapora. Tak gena kalau kona. Haram hukum abak kadinto akung dukung. Kewajibna abak mutus hubungan ben orang ngak kinika. Walaupun kita tetap punya kewajiban dan tertuntut ke angkui maingat. Tapi adukung kejahatan, adukung kemaksiatan, haram hukumah. Qat'iyan. Halemas teh. Maka tidak termasuk dalam kaum tersebut, dalam kategori kaum tersebut, orang seteti sebab tak toron rahmat Allah, kika dinto orang semeka hubungan, tapi meken karena benda perintah di Gusti Allah. Akati se, ya toraki buru. Lakin, tapi law wasalu bima yubah min amri dunya lakana fadlan. Jika menyambung mereka dengan perkara yang dimubahkan daripada perkara dunia lakana fadlan, maka badaya wasal fadlan panika keutamaan. Kama raqqa sallallahu alaihi wasallam li ahli Makkah. Akatia selembut pada bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahli Makkah. Lamma sa'aluh, sesudah meminta ahli Makkah kepada Nabi birahimihim, meminta birahimihim
kalaban rahim mereka ba'dama da'a alaihim bil qahti salastarena saya doa Nabi alaihim berat atas mereka bil qahti kalaban kelaparan. Ini ke sejarah nih kah? Sejarah lancang sejarah nak ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah kepada sebagian ahli Mekah secara khusus kepada Bani Mudhar, ya. Mereka itu dengan jelas-jelas terang-terangan menolak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nolak. Bahkan ngusir ke Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa amanah dan risalah Allah Subhanahu wa taala aduaki, ya Allah paringin kaum kadin to kelaparan aka tia kaum Nabi Yusuf. Tadi ya Allah paringin kaum kadin to kelaparan 7 tahun berturut-turut seperti kaumnya Nabi Yusuf. Bagaimana sab'a sinina da'aba. Ya, coba di murojaah sendiri dalam Al-Qur'an itu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kelaparan. Lah, pada saatnya mereka sudah tidak mampu, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, abdi nak dinto saja ki beles serang ajunan. Kan biasa enggak nih kemanusiaan nih, Kak? Mana biki kuat, kadang tak ngakoh. Kau orang alim. Tapi ketika musibah, buruk intar kau orang alim. Kau orang sesemak ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika Aben Jaya, andi kekuasaan bisa nokol orang, bisa memenjarakan orang, bisa nampeleng orang, ini kata ngakoh punten. Kau ulama tak ngakoh, ka tokoh-tokoh agama tak ngakoh, bahkan condong memusuhi, naudzubillah. Si tak beres maksudnya nih, si beres punten. Tapi ketika panong ngeben Gusti Allah Subhanahu wa taala, kau diinna panong ngeben Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka pasti orang-orang seperti itu akan datang kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang sesemak Gusti Allah kini orang fakir. Sami akati Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sejarah selalu berputar. Ketika orang Mudhar kiwat kuwatah tak nerima Kanjeng Nabi, bahkan ngosir ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyakiti beliau, maka pada saatnya ketika mereka kaento paringin musibah kelaparan serang ajunan Allah Subhanahu wa taala, datang mereka ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyoon ya Rasulullah, abdi nak dinto ki pelena ajunan, ngireng doa ke Gusti Allah supaya musibah kelaparan ka dinto pailang ban Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Kanjeng Nabi andi hak kan ku tak doa. Apa cak lamba engkau riak dakwah tak terima, bahkan diusir dengan mereka. Andi hak Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiqul qalbi, lembu atina, lemes atina Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Kanjeng Nabi kadinto mengangkat tangan beliau menegadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan rahmat dan hujan untuk mereka. Sareng Kanjeng Nabi pakon kuper, ampun kasak man peleman panjenengan seteja akan segera diberikan rahmat Allah yang berupa hujan. Maka mereka pulang dari kota Madinah Al-Munawwarah sampai di suatu tempat di mana dari tempat itu mereka bisa melihat kawasan atau daerah mereka melihat awan yang sangat tebal, ondem, seceleng, sebertanda bahwa di kampung mereka sebelum mereka sampai ke kampungnya sudah turun hujan. Itu adalah adab dan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan yang sangat-sangat sempurna. Wa kama adina li Umar wa li Asma. Naam. Dan seperti yang memberi izin Nabi kepada Umar dan kepada Asma radhiyallahu taala anhuma. Apa yang dimaksud? Ini juga sejarah. Sidina Umar ini sejarah,
dengan keluarganya. Ketika Sayyidina Umar masuk Islam, dibuli dengan keluarganya. Yang menyebabkan Sayyidina Umar tidak silah dengan keluarganya karena mempertahankan keimanan. Itu juga tidak masuk dalam kategori qati'ur rahim karena ada perintah Allah. Tapi Nabi SAW masih menyuruh kepada Sayyidina Umar untuk selalu wasal kepada keluarganya. Juga kepada Sayyidah Asma radhiyallahu taala anha wa ardaha. Ketika Siti Asma minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima kedatangan ibunya yang ibunya waktu itu masih kafir, masih kafirah, maka diizini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi Asma radhiyallahu taala anha memutus hubungan dengan keluarganya, ini yang seperti ini karena alasannya Islam, alasannya agama dan keimanan, tidak termasuk dalam kategori qati'ur rahim yang menjadi penyebab tidak turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Intaha ampon lastareh atau ampon totok tebuna al-imam al-fadlullah al-Jilani atau Abdul Samad Al-Jilani. Dan kalau pain asmanah si andi kitab Fadlullah As-Samad kain to katia Abdul Samad atau Fadlullah lakar asmanah. Rahimahullah taala. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.